Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat hari Jumat ya. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, pembelajaran tema hari ini kita meneruskan di subtema 2 muatan IPS. Anak-anak sudah mengetahui bahwa di Indonesia banyak sekali keberagaman, mulai dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia juga terdapat keberagaman agama. Terdapat beragam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Adanya keragaman tersebut membutuhkan toleransi di antara pemeluk-pemeluknya. Tahukah anak-anak agama apa saja yang ada di Indonesia? Lalu, di mana tempat ibadahnya? Apa kitab sucinya? Nah, agar dapat memahaminya, mari simak penjelasan berikut. Walaupun mungkin dulu di kelas 2 atau 3 anak-anak sudah pernah belajar. Nah, sekarang kita belajar kembali. Nah, anak-anak, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Anak-anak harus hafal. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang mengetahui tempat ibadahnya, kitab suci, dan juga nama hari rayanya. Dimulai dari Islam, tempat ibadahnya anak-anak pasti sudah tahu, yaitu masjid. Katolik dan Kristen itu gereja. Nah, untuk kitab sucinya di Islam yaitu Al-Quran, Katolik dan Kristen itu Alkitab. Sekarang kita ke nama hari raya. Nama hari raya umat Islam, perayaan hari rayanya itu ada Idul Fitri. Kemudian kemarin kita baru saja melaksanakan Idul Adha. Lalu ada juga hari raya Tahun Baru Hijriah dan Isra Mi'raj. Untuk Katolik dan Kristen itu sama, perayaan hari rayanya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Ini silahkan dipelajari kembali dan dihafalkan. Selanjutnya, tempat ibadah Hindu yaitu dinamakan pura. Nah, biasanya ciri khasnya bangunannya seperti ini. Lalu, tempat ibadah orang Buddha yaitu adalah wihara. Ini adalah gambar wihara. Kemudian Konghucu yaitu tempat ibadahnya dinamakan kelenteng. Kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda. Kalau Buddha disebut Tripitaka. Dan untuk Konghucu yaitu kitab sucinya Sisu dan Wuching. Perayaan hari raya untuk umat Hindu itu juga ada banyak anak-anak. Ada Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Kemudian untuk agama Buddha, nama hari rayanya ada Waisak, Katina, dan Asada. Untuk Konghucu ada namanya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Ini juga dipelajari kembali ya anak-anak, biar kalian semakin paham dan tidak tertukar-tukar antara agama satu dengan agama yang lainnya. Untuk tempat ibadah wihara dan kelenteng ini mungkin warnanya sama-sama ada yang merah, tetapi untuk kelenteng ini biasanya terdapat gantungan-gantungan lampion. Jadi bisa dengan mudah untuk membedakannya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar perayaan hari raya 6 agama di Indonesia. Pasti anak-anak sudah pernah melihat di media sosial atau di televisi atau di buku itu tentang hari raya tersebut. Anak-anak, terdapat keragaman agama di Indonesia. Perbedaan itu indah dan termasuk salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita harus mensyukurinya.
Caranya yaitu dengan menunjukkan sikap menghargai, peduli, dan santun kepada orang lain walaupun berbeda agama. Meskipun berbeda, kita harus tetap bersatu demi ketentraman dan juga keutuhan bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa cara menjalin persatuan antar umat beragama, atau sikap apa sih yang mencerminkan kita itu menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang pertama yaitu memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak menghina agama lain. Selanjutnya, kita bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama, serta kita harus saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Anak-anak, itu tadi materi IPS yang ada di subtema 2. Silahkan pelajari kembali ya materi ini. Silahkan baca dan tandai materi penting di LKS halaman 45, 46, 56, dan 57. Kalau di buku paket itu halaman 70 dan 71. Silahkan boleh juga mencatat materi penting yang ada di video ini jika di buku dirasa kurang. Nah, untuk latihan soal IPS hari ini, silakan anak-anak menjawab soal Ayo Berlatih 2 di LKS halaman 46. Ingat ya anak-anak, jawablah sesuai dengan materi yang ada di buku atau di video. Selamat belajar. Perbanyak membaca, jaga kesehatan, tetap berpikir positif, jangan pernah mengeluh. Kurima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak semua.